Halo, selamat berkunjung ke channelnya aku. Di video kali ini aku mau nge-review mesin cuci merek dari Sharp. Ini aku baru beli. Kenapa aku beli? Karena yang sebelumnya ini mesin cuci yang udah lama banget. Aku punya dari 2016, jadi jatuhnya sudah sekitar 6 tahun lebih ya aku punya. Tapi ini udah harus dikebumikan. Kenapanya nanti aku cerita. Tapi yang jelas saat ini aku beli lagi mesin cuci yang Sharp. Kalau sebelumnya yang Samsung ini aku di berat yang 7 kilo dengan warna metallic silver abu-abu seperti ini. Sekarang aku beli yang Sharp dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu yang 10 kilo. Ini ada keterangannya waterproof, terus agak sedikit miring gitu ya di bagian atasnya. Terus dia tutupnya tuh bisa kayak nggak langsung ngebanting tuh, jadi nggak takut kedeblak gitu. Ya seperti ini, ada magic filternya juga. Tapi di sininya dia terbagi 3, softener, deterjen, powder sebelah sini, liquid sebelah sini. Jadi kayak udah dipartisi gitu. Tinggal dipilih aja mau yang bubuk atau yang liquid. Yang liquid dia ada bentuk kayak gininya. Ini untuk mengukur. Kalau batas ini berarti udah full gitu. Tuh, udah penuh gitu maksudnya ya. Ada magic filternya juga ada. Nih seperti biasa ya, harus rajin dicuci, dibersihin biar nggak kotor dan biar bisa menyaring dengan sempurna. Gini, di dalamnya ada giniannya, dan di sininya juga bergerigi. Tuh. Kenapa? Nah, aku ceritain dulu ya. Kenapa aku membeli ini? Karena ini bener-bener mati totalnya karena gearboxnya kena. Jadi gearbox itu kayak semacam pemutarnya itu udah kena. Aku nggak tahu apakah itu sejajar dengan misalnya apa kalau di software yang di perangkat yang lain, karena aku nggak ngerti. Tapi yang jelas udah kena di gearboxnya, jadi nggak bisa berputar lagi sama sekali. Diakibatkan oleh apa? Nih, supaya tidak terulang, aku udah tanya sama kakak Sharpnya. Jadi yang pertama yang nggak boleh itu adalah kelebihan beban. Jadi kelebihan beban itu dari mana kita ngeceknya? Di sini nih. Ini kan ada indikatornya nih. Ini kan batasnya. Jadi kalau bisa jangan sampai penuh sini. Terus juga jenis pakaiannya ya. Kalian bisa cek kan, misalnya kayak jeans atau misalnya selimut yang tebal itu kan pasti berbeda. Terus juga mungkin modenya bisa dicek juga, mode menunya, supaya bisa disesuaikan dengan jenis pakaian yang memang mau dicuci. Terus yang kedua adalah kemasukan koin atau benda asing. Ini juga yang sering terjadi ya, terutama kalau anak-anak yang cowok itu suka banget koin dimasukin ke celananya dan itu jadi berputar, memang suka mentok-mentok bunyi gitu ya. Atau benda asing misalnya kayak cotton bud, atau kayak anakku popoknya dulu tuh sering kemasukan ke dalam mesin cuci, jadi akhirnya gel-gelnya tuh juga akhirnya merusak ya. Terus yang 3 adalah diberhentikan secara paksa atau tiba-tiba, terutama di saat pengeringan. Jadi di saat peras, di saat lagi ngeringin tuh kan muternya cepet banget. Itu nggak boleh diberhentikan secara paksa atau tiba-tiba. Jadi misalnya kita nggak sabar 2 menit lagi atau 3 menit lagi atau semenit lagi kita matiin, itu nggak boleh banget, karena itu menyebabkan bisa rusak yang fatal, seperti aku sama sekali nggak mau nyala lagi. Dan yang terakhir adalah meninggalkan mesin cuci. Meninggalkan mesin cuci ini maksudnya gini, dalam kondisi aku ini kan pakai air pump. Nah, air pump aku tuh sering banget mati. Nah, air pump yang sering banget mati ini, kalau kita tinggal, kita kan nggak tahu misalnya dia tiba-tiba mati saat dioperasikan. Misalnya satu kali bilas tuh kan sekitar 40 menit atau 30 menit. Nah, kita nggak tahu tuh tiba-tiba air pumpnya mati, dia nggak jalan. Itu juga bisa membuat mesin cuci jadi rusak. Nih, jadi juga 4 hal krusial, paling mendasar, paling basic yang tidak boleh dilarang saat mencuci supaya mesin cucinya tetap awet. Kalian bisa pakai deterjen biasa, cuman kalau aku sendiri biasanya pakai deterjen yang khusus Matic. Kenapa? Karena deterjen yang khusus Matic itu pertama dia lebih irit nih pemakaiannya, dan kedua dia nggak berbusa. Dia nggak terlalu berbusa, memang itu desainnya, jadi akan lebih awet mesin cucinya karena nggak sibuk berbusa. Aku nggak tahu gimana tapi begitu. Jadi aku pakai Rinsomatic, dan dari harga juga dia lebih murah loh dikonversikan, karena ini 4,5 liter atau kalau kayak Soklin tuh 5 liter. Buat aku sebulan itu bisa 1 jerigen ini doang. Sekarang kita coba operasiin sesuai yang kakaknya bilang. Nih, kalau aku biasanya segini, cuman ini kan kita mau coba yang benar-benar dari sini ya. Jadi kita coba tuangin ya. Semanakah takaran deterjennya? Oke, segitu pasti. Pas loh takaranku. Bener-bener. Oke, terus kita tutup. Dan ini katanya yang Sharp ini, kata kakaknya ya, ini bisa melihat
timbangan dari bajunya sendiri untuk mengukur kadar airnya. Jadi misalnya ini ada baju pakaian kotornya ya, aku masukin. Nanti dia akan jalan-jalan sendiri dulu gitu kata kakaknya. Coba kita cek ya, bener nggak? Jadi kita akan lebih tenang dan lebih presisi juga nggak sih? Ini dia bajunya segini. Masih di bawah dari takaran kan, dan ini baju anak-anak kan ringan-ringan. Terus kita tutup. Power mulai. Udah, ya tinggal kayak gitu. Nih, dia akan ngecek dulu. Nah, terus dia baru akan mengisi airnya. Sambil kita cek ya, karena air juga sering ngadat, jadi sambil kita cek. Tuh, air deterjennya langsung masuk nih harusnya ke dalam tube-nya. Ini langsung sesuai ya. Langsung mengisi airnya. Wow, dan airnya lumayan banyak ternyata. Ini ada banyak macam banget pengaturan di sini. Level air kalau mau manual, terus rendam ini juga bisa diatur kalau mau lebih lama perendamannya atau mau merendam sendiri gitu, khusus misalnya baju putih gitu ya. Cuci bilas ini kan yang biasa normal. Ekstra kering kalau mau lebih kering nanti untuk pengeringannya. Terus tunda ini sama kayak pause. Jadi kalau mau diberhentiin, di pause dulu, ditunda dulu. Menu ini ekstra wangi untuk, aku kurang tahu sih ekstra wangi, tapi harusnya ini untuk terkait dengan softenernya kan. Ini waktu pengerjaannya dia udah perkirakan 42 menit. Ini ada keterangannya ya. Kalau jam di sini, jadi ini menit jam gitu. Menunya ini ada macam-macam banget. Jadi bisa dicek kalau dalam keadaan mati yang aku lihat tadi, misalnya dia ada cuci tabung atau kas jeans atau kas selimut tuh ada semua keluar di sini menunya. Jadi menu tuh juga bisa jadi opsi terkait jenis pakaiannya. Ya, aku belum tahu ya, maksudnya akan bagaimana dengan mesinnya ini karena baru pertama kali pemakaian, tapi yang jelas aku seneng, happy karena pertama ini dari kapasitas dia lebih besar. Aku sudah tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya nggak akan terulang dan mesin cucinya akan seawet yang Samsung. Kalau dari suara muternya sih ini smooth banget ya. Maksudnya dibandingin dengan yang mesin cuci aku sebelumnya, aku ngerasa ini lembut banget sih. Dalam artian dia nggak kasar gitu suaranya. Segitu aja dulu review aku kali ini. Thank you very much for watching. Please support me by subscribing me. That means a lot to me. And see you later. Bye.